Baik, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan satu pembelajaran dari kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka kelas 11. Kita memasuki kompetensi dasar teks prosedur. Ya, teks prosedur itu apa sih? Itu intinya adalah bagaimana cara kita menjelaskan proses pembuatan sesuatu, ya, atau proses cara melakukan sesuatu. Itu namanya teks prosedur. Ya, kenapa sih kita butuh mempelajari teks ini? Sebagai contoh, ketika kamu memesan ojek online, ya, ketika kamu memesan ojek online, tentu kamu harus diajari dulu oleh orang lain. Bagaimana jika yang mengajari kamu tidak mengerti? Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kamu bertanya tentang alamat kepada seseorang atau kamu sedang tersesat. Ternyata ketika kamu tersesat, lalu kamu bertanya tentang sebuah alamat, orang yang kamu tanya tidak bisa menjelaskannya dengan rinci. Orang ini malah membuat kamu semakin bingung dan semakin tersesat. Menurut kamu, apa yang akan terjadi? Nah, teks prosedur itu. Teks prosedur adalah teks yang fungsinya untuk melatih pikiran kita, atau teks yang gunanya untuk membuat kita bisa menjelaskan apa yang menjadi tahapan dari pengerjaan sesuatu atau bagaimana cara melakukan sesuatu. Sebagai contoh, kita bisa memasak bakso. Lalu kita ingin mengajari ini kepada orang lain. Ini loh cara memasak bakso. Pertama, siapkan bakso 3 butir atau 4 butir. Yang kedua, siapkan mie bihun. Lalu mie bihun itu terlebih dahulu direndam air panas selama beberapa lama atau direbus selama beberapa lama. Yang ketiga, siapkan mie kuning yang tentu saja sudah direbus juga terlebih dahulu. Lalu siapkan daun sawi dan dipotong-potong kira-kira sepanjang ruas-ruas tangan. Yang keempat, siapkan bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya ada apa saja? Bumbunya ada garam, ada penyedap rasa, ada bawang putih dan bawang merah yang sedikit diulek, gitu ya, atau sedikit ditumbuk. Bahasa Indonesia baku diulek itu ditumbuk, ya, atau digiling. Ditumbuk atau digiling. Bedanya apa? Kalau ditumbuk itu dipukul dari atas, lalu kemudian barang itu lumat. Kalau digiling itu dilindas dengan sesuatu yang berputar. Itu namanya digiling. Ya, jadi artinya bawang merah, bawang putih itu sedikit digiling. Yang ketiga, siapkan kecap dan saus. Yang kelima, tentu saja siapkan minyak sayur atau siapkan minyak goreng biasa yang fungsinya nanti untuk menambah cita rasa. Dan siapkan bawang goreng. Lalu kemudian bahan-bahan itu semuanya, gitu ya, kecuali bumbunya itu direbus. Dan kemudian setelah direbus, semuanya diangkat setelah maksimal lamanya 3 menit. Karena lebih lama dari 3 menit itu akan mengembang, atau cita rasanya tidak akan sama lagi. Setelah itu tambahkan kuah panas, usahakan dalam keadaan setengah mendidih. Lalu tambahkan bumbu-bumbunya dan kemudian bakso yang segar sekali siap disantap. Untuk menambah rasa, kita bisa menambahkan lada atau kita juga bisa menambahkan cuka, tergantung ini bakso daerah mana. Kalau bakso daerah Jawa Barat biasanya menggunakan cuka. Kalau bakso daerah Jawa Tengah biasanya menggunakan kecap sebagai penambah rasa. Nah, rekan-rekan sekalian, sederhananya seperti itulah teks prosedur. Sederhananya seperti itulah cara menggunakan atau cara memanfaatkan prosedur ini untuk menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Contoh yang lainnya, ya rekan-rekan sekalian, tentu pernah mengalami error atau tentu pernah mengalami alat elektronik yang kita punya mengalami masalah. Ya, misalnya handphone kita atau gawai dalam bahasa Indonesia, ya. Bahasa Indonesianya handphone itu gawai, ya. Gawai kita ternyata suatu hari bermasalah. Apa masalahnya? Misalnya tiba-tiba kalau kata orang sekarang itu nge-lag, ya, nge-lag atau hang, ya, atau freeze, atau kalau dalam bahasa Indonesia yang membeku atau statis, ya, atau kaku. Tiba-tiba handphone kita tidak bisa digunakan karena layarnya membeku atau layarnya statis atau layarnya tidak bisa lagi digerakkan. Apa yang terjadi? Kita melihat review atau kita review itu bahasa Indonesianya ulasan. Ya, review itu tidak ada dalam bahasa Indonesia, yang ada adalah ulasan. Kita tentu melihat ulasan di YouTube, atau kita melihat ulasan di Instagram, atau kita juga melihat ulasan di Google. Bagaimana ya cara melakukan atau cara memperbaiki handphone yang layarnya membeku? Bagaimana cara memperbaiki gawai yang layarnya tidak bisa lagi digerak-gerakkan, tidak sensitif lagi? Oh, nanti di sana ada orang memberikan tutorial
Nah, apa yang lagi itu tutorial ya? Tutorial adalah tuntunan ya atau teladan. Ada orang memberikan teladan, enggak teladan ya bahasanya, karena teladan itu sesuatu yang agung. Nah, kita memberikan tuntunan kepada orang lain bagaimana cara memperbaiki barang yang dia punya, akan tetapi barang itu rusak. Ya, itulah contoh sederhana dari teks prosedur. Cuma ada lagi contoh-contoh teks prosedur yang sedikit lebih rumit. Contoh teks prosedur yang lebih rumit adalah teks hukum. Ya, karena teks hukum itu ada yang mengandung cara melakukan sesuatu, ada juga yang mengandung batasan-batasan untuk melakukan sesuatu. Teks hukum termasuk ke dalam teks prosedur. Ya, contohnya adalah teks undang-undang. Ya, bagaimana pemerintah dipandu untuk melakukan sesuatu. Ya, atau contoh yang lebih rumit lagi adalah teks yang berisi tentang panduan-panduan psikologi. Bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita. Ya, pertama, jangan berteman dengan orang-orang yang beracun. Yang kedua, jangan kebanyakan makan. Yang ketiga, jangan terlalu banyak tidur, gitu ya. Terus yang keempat, jangan terlalu banyak mengurung diri di rumah. Terus yang kelima, ya rekan-rekan sekalian, jagalah hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya, itu adalah 5 cara untuk membuat mental kita tetap sehat. Ya, hanya kemudian masalahnya begini. Kalau ternyata ya rekan-rekan sekalian tidak mengerti teks-teks semacam itu, apakah teks semacam itu masih bisa dijadikan tanda bahwa ini prosedur, atau teks semacam itu masih bisa dikategorikan prosedur? Sederhananya, apa sih ciri-ciri dari teks prosedur? Ciri-ciri bahasa dari teks prosedur biasanya dia mengandung kalimat perintah. Kalimat perintah itu bisa diketahui dari penggunaan imbuhan lah. Bukan imbuhan sih sebetulnya itu ya. Itu disebut sebagai partikel dalam bahasa Indonesia. Partikel lah itu berfungsi untuk mengubah kata tanya atau mengubah kata benda, kata sifat atau kata kerja menjadi kalimat tanya atau menjadi interrogatif dalam bahasa Inggris. Misal, cangkul. Ya, cangkul itu bisa kata kerja, bisa kata benda, kan, tetapi dalam bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam kata benda. Tapi kalau kita ubah menjadi cangkul lah, itu berubah menjadi kata imperatif atau perintah. Ya, tidak usah menggunakan bahasa Inggris lah, ribet. Ya, kita gunakan saja bahasa Indonesia. Kalimat perintah, kata perintah itu biasanya ditambah dengan partikel lah. Apa sih partikel dalam bahasa Indonesia itu? Partikel itu adalah kata-kata yang menjadi tambahan, akan tetapi kalau dia sendirian tidak ada maknanya. Apa saja ada kah, apakah, bagaimanakah, itukah, diakah, bila manakah. Kalau cuma satu kata, kah saja tidak ada artinya. Tapi kalau diganti menjadi siapakah, ini berfungsi menjadi kalimat tanya. Atau ada lagi partikel tah. Ya, partikel tah itu gunanya sama seperti partikel kah. Ya, atau gunanya juga untuk berseru. Ya, gunanya untuk bertanya secara retoris. Ya, apatah jua, bagaimana? Tapi biasanya yang digunakan apatah saja sih, gitu ya. Apatah jua atau apatah lagi, aku akan mampu bertahan, dan seterusnya. Ada lagi partikel pun. Ya, partikel pun ini cukup sering dipakai. Bagaimanapun, nah gitu ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyatakan atau memperkuat, gitu ya. Maka dia pun, bagaimanapun, aku pun, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah partikel lah yang tujuannya mengubah kata sifat atau kata kerja atau kata benda menjadi kalimat atau menjadi kata perintah. Biasanya teks prosedur mengandung kalimat perintah yang ciri-cirinya mengandung partikel lah ini. Jadi ini teman-teman mendapatkan ilmu baru, yaitu partikel lah, meskipun kita juga sedang mempelajari sebuah ilmu, yaitu ilmu teks prosedur dalam bahasa Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian tentu memiliki tips ya, misalnya cara-cara hidup sehat, atau cara-cara menjaga kesehatan mental, atau cara-cara menjaga diri kita agar tetap positive thinking. Aduh, apalagi positive thinking itu ya, bahasa Indonesianya adalah pikiran yang baik atau pikiran yang positif. Meskipun kita jangan terlalu sering menggunakan bahasa Indonesia. Saya sering sekali membuka kamus dan menemukan kalimat-kalimat atau contoh kata-kata yang indah dalam bahasa Indonesia. Tapi itu nanti saja. Ya. Contoh lain gitu ya, selain kalimat atau selain teks-teks teks-teks psikologi semacam itu, teks prosedur juga bisa ditemukan pada buku-buku fikih, tata cara sholat, tata cara wudhu, dan lain-lain sebagainya. Ya, kita bayangkan kalau dalam bahasa Indonesia
Misalnya para ulama atau guru-guru mengaji tidak terbiasa mempelajari teks prosedur, bagaimanakah cara mereka akan mengajari umat? Nah, ya, jadi kalau dalam ceramah ulama itu termasuk ke dalam teks prosedur. Bagaimana caranya berwudu? Ya, bagaimana caranya sholat? Bagaimana caranya membaca Al-Quran? Bagaimana cara melakukan sesuatu? Bagaimana cara menyembelih binatang dalam Islam? Bagaimana cara minum secara Islam? Nah, itu semua adalah bagian dari teks prosedur. Maka para ulama biasanya menggunakan teks ini, menggunakan prosedur semacam ini, gitu ya, untuk menjelaskan apa yang menjadi pembelajaran mereka. Gitu ya, rekan-rekan sekalian. Dan biasanya setiap benda-benda elektronik dilengkapi dengan teks prosedur ini. Adanya di mana? Adanya biasanya di FAQ atau adanya biasanya di buku-buku petunjuk. Akan tetapi sekarang, di zaman sekarang sudah jarang sekali ada buku petunjuk. Ya. Dan tentu saja syarat-syarat teks prosedur yang baik adalah satu, dia gampang dipahami oleh orang-orang yang meskipun orang ini tidak melihat langsung proses terjadinya atau proses berlakunya atau proses dijalankannya hal tersebut. Ya, contohnya kita bisa melihat di situs Cookpad. Ya, di laman Cookpad kita bisa melihat aneka resep masakan yang disertai dengan cara memasak. Itu adalah contoh teks prosedur yang paling sederhana. Contoh lain kita bisa melihat di tempat-tempat cuci tangan yang sekarang banyak ada di halte, ada di stasiun dan lain sebagainya. Cara cuci tangan yang aman, ya misalnya kita ini ada tangan gitu ya, terus kita usap-usap sela-selanya, lalu punggung tangan seperti ini kita juga usap-usap dan tidak lupa katanya 3 kali kita bersihkan punggung tangan yang ada di bagian ibu jari dan juga bagian telunjuk. Jadi kita usap-usap seperti ini. Agar apa? Karena di masa pandemi COVID-19 seperti ini, penularan virus penyakit rentan sekali melalui kontak tangan atau rentan sekali juga melalui kontak antara wajah dengan wajah. Nah, ini kan tentu menjadi tidak sederhana ya rekan-rekan sekalian. Banyak orang yang kemudian tidak memahami teks prosedur ini sehingga pandemi COVID-19 tidak juga selesai. Kenapa? Karena mereka menyepelekan. Ya karena mereka menyepelekan. Yang kedua, mereka tidak membaca prosedurnya secara baik. Dan ini juga yang menyebabkan kenapa orang-orang tidak menaati lalu lintas misalnya. Atau kenapa orang-orang masih melanggar protokol kesehatan. Karena mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang itu membuat teks prosedur agar orang lain tidak gagal ketika melakukan sesuatu atau tidak melakukan kesalahan atau tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh pembuat teks prosedur tersebut. Itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi kita sudah bicara panjang sekali mengenai teks prosedur. Saya akan sediakan tugas nanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.